Bacaan dari kitab Yeremia. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau ya Tuhan, memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengar perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga
yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak jarang perjumpaan kita setiap hari dengan siapapun itu diwarnai dengan prasangka. Tidak jarang perjumpaan kita, bahkan ketika kita pergi ke gereja, berjumpa dengan saudara-saudara yang lain pun diwarnai dengan praduga. Hanya karena orang yang kita jumpai itu berbeda dengan kita. Entah karena warna kulit, penampilan, dan keadaan-keadaan yang lain. Akhirnya, perjumpaan yang kita alami itu adalah perjumpaan yang hambar, yang suam-suam kuku. Kita tidak mendapatkan kehangatan, tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan, tidak mendapatkan berkat atau buah-buah baik dari perjumpaan itu. Bukan karena orang lain yang berjumpa dengan kita, tapi karena diri kita sendiri yang sudah punya praduga, sudah punya prasangka, suudzon, atau berpikir yang tidak benar. Hari ini kita mendengarkan begitu banyak orang berkerumun di sekitar Yesus. Mereka melihat Yesus. Mereka mendengarkan Yesus. Sayangnya, mereka berpraduga. Mereka berprasangka tentang siapa Yesus, sampai-sampai menggunakan ayat-ayat kitab suci, nubuat para nabi perjanjian lama untuk mengadili siapa Yesus dan untuk membenarkan diri bahwa pendapatku, pandanganku lah yang paling benar daripada pendapat orang lain. Kasihan sekali berjumpa dengan Yesus, melihat Yesus, mendengar Yesus, tetapi tidak mengalami buah-buah perjumpaan yang indah untuk hidupnya, karena penuh dengan syak prasangka, penuh dengan praduga. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah ini mengajak kita semua bukan untuk menghakimi orang lain, bukan untuk menuduh orang lain, tapi pertama-tama untuk menuduh diri sendiri dan menghakimi diri sendiri. Bisa jadi
ada keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan, baik itu mulai dari cara pandang kita, bisa juga dengan tutur kata kita, bahkan tindakan kita, atau mungkin kelalaian yang selama ini menjadi kebiasaan kita dan itu kita anggap benar, padahal tidak selaras dengan kehendak Yesus. Minggu depan, Selasa, Rabu, dan Kamis, kita semua akan merayakan sakramen tobat di gereja ini. Kita bisa mulai dari hari ini untuk memeriksa hidup kita, memeriksa pengalaman kita. Jangan biarkan kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang diciptakan secitra dengan Allah, mengadili, menghakimi, menuduh sesama kita yang juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah hanya karena mungkin berbeda penampilan dengan kita. Jangan biarkan praduga, sak prasangka atau suudzon mengganggu relasi kita sebagai murid-murid Kristus. Belajarlah dari Tuhan Yesus, Guru dan Tuhan kita, yang menerima semua orang dari latar belakang apapun dengan keadaan apapun. Bahkan yang berdosa, yang bersalah disambut dengan gembira. Bukan berarti kita menerima dosa dan pelanggaran, disambut dengan gembira untuk diterima kembali sehingga jalan hidupnya menjadi baik dan benar. Inilah muridnya Yesus yang tidak menghakimi, tidak menuduh, tapi menyambut semua orang, memberi kesempatan yang bersalah, memberi kesempatan yang berbuat dosa untuk bangkit dan memperbaiki hidupnya kembali. Dan itu semua karena kita berpikir menurut cara pikir Yesus, bahwa semua orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahwa Yesus menjadi juru selamat untuk semua orang. Semua orang. Jangan biarkan prasangka dan praduga mengurung kita menjadi semakin mencintai diri sendiri. Tapi berpikirlah terbuka seperti Yesus yang menyambut dan menerima baik siapapun yang dia jumpai.